Merdeka Belajar, 99, Maju Edukasi Rakyat Demi Keunggulan Akademis, Belajar Efektif Lebih Asyik, Jaya 99%. Konsep belajar. Pengertian konsep belajar. A. Pengertian konsep belajar. Belajar adalah proses perubahan perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman seseorang sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan atau pengalaman. Ini adalah proses aktif di mana individu berinteraksi dengan informasi, pengalaman, atau situasi tertentu untuk memperoleh pengetahuan dan membangun pemahaman baru. B. Perbedaan antara belajar dan pembelajaran. 1. Belajar merujuk pada aktivitas mental dan perilaku individu dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman melalui pengalaman pribadi. Belajar biasanya terjadi di dalam diri individu, termasuk proses seperti memahami konsep, mengingat informasi, atau mengembangkan keterampilan baru. 2. Pembelajaran merujuk pada aktivitas yang terorganisir dan disusun secara sistematis yang melibatkan pengajaran dan pemberian informasi oleh seorang pengajar atau institusi pendidikan kepada peserta didik. Pembelajaran mencakup strategi pengajaran, evaluasi, dan interaksi antara pengajar dan peserta didik. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar meliputi 1. Motivasi, tingkat minat dan niat individu untuk belajar. 2. Pengalaman sebelumnya dan pengetahuan awal individu. 3. Kognisi, kemampuan berpikir, memahami, dan mengaitkan informasi. 4. Afeksi, emosi, perasaan, dan sikap individu terhadap materi belajar. 5. Gaya belajar, cara individu paling efektif dalam memahami informasi. 6. Lingkungan, kondisi fisik dan sosial tempat belajar berlangsung. 7. Motivasi eksternal, dorongan dari lingkungan atau imbalan untuk belajar. D. Tujuan dan manfaat belajar dalam konteks pendidikan. 1. Peningkatan pengetahuan, belajar membantu individu memperoleh pengetahuan baru tentang berbagai bidang pengetahuan. 2. Pengembangan keterampilan, proses belajar memungkinkan pengembangan keterampilan praktis dan intelektual. 3. Pemahaman mendalam, melalui belajar, individu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep atau fenomena. 4. Peningkatan karir, belajar membantu dalam mengembangkan kompetensi yang relevan untuk kemajuan dalam karir. 5. Pengembangan berpikir kritis. Proses belajar mendorong pengembangan kemampuan berpikir analitis dan kritis. 6. Pembentukan identitas individu. Belajar membantu dalam membentuk identitas dan pemahaman diri yang lebih baik. 7. Peningkatan daya saing. Pendidikan dan belajar yang baik meningkatkan daya saing individu di pasar kerja. Teori-teori belajar. A. Teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan bahwa perilaku manusia adalah hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Teori ini berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, serta bagaimana lingkungan memengaruhi pembentukan perilaku melalui asosiasi dan penguatan. 1. Pengertian behaviorisme. Behaviorisme menganggap bahwa perilaku adalah hasil dari belajar melalui pengalaman yang dapat diobservasi. Pendekatan ini menekankan perubahan perilaku sebagai hasil dari respons terhadap rangsangan lingkungan. Perilaku yang dihasilkan adalah bukti dari proses belajar yang terjadi dalam interaksi antara stimulus dan respons. 2. Prinsip dasar teori behaviorisme. A. Asosiasi. Teori ini berfokus pada hubungan antara stimulus, rangsangan, dan respons perilaku. Asosiasi terbentuk ketika stimulus tertentu diikuti oleh respons yang konsisten. B. Penguatan. Penguatan adalah konsep kunci dalam behaviorisme.
Perilaku yang diikuti oleh penguatan positif cenderung diperkuat dan diulang. Sebaliknya, perilaku yang diikuti oleh hukuman cenderung melemah. 3. Contoh penerapan dalam pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, teori behaviorisme dapat diaplikasikan dengan berbagai cara. A. Reward system. Guru dapat memberikan hadiah atau penguatan positif kepada siswa sebagai imbalan atas perilaku atau prestasi yang diinginkan. Misalnya, memberikan pujian kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. B. Pengaturan lingkungan belajar. Guru dapat merancang lingkungan belajar yang merangsang respons atau perilaku tertentu. Misalnya, menyediakan lingkungan yang tenang untuk membantu siswa fokus dalam belajar. C. Pembentukan kebiasaan. Guru dapat membantu siswa membentuk kebiasaan belajar dengan memberikan penguatan positif saat siswa mengikuti jadwal belajar yang diatur. D. Penyesuaian penguatan. Guru dapat menggunakan penguatan yang sesuai dengan siswa. Misalnya, beberapa siswa lebih termotivasi oleh pujian verbal, sementara yang lain lebih merespons penguatan dalam bentuk hadiah fisik. Penting untuk diingat bahwa teori behaviorisme memiliki batasan dalam menjelaskan proses belajar yang lebih kompleks seperti pemahaman konsep abstrak. Beberapa kritikus juga menganggap bahwa teori ini mengabaikan aspek kognitif dan faktor internal individu dalam proses belajar. B. Teori kognitif. Teori kognitif adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan peran proses mental dalam belajar. Teori ini berfokus pada bagaimana individu memproses informasi, membangun pengetahuan, dan mengembangkan pemahaman melalui pengolahan kognitif. 1. Pengertian teori kognitif. Teori kognitif berpendapat bahwa belajar melibatkan proses-proses mental seperti pemrosesan informasi, perhatian, memori, dan pengolahan konsep. Ini menekankan bahwa pemahaman dan pengetahuan baru dibangun melalui koneksi dengan pengetahuan yang ada dan melalui interaksi dengan lingkungan. 2. Peran skema dan asimilasi dalam belajar. A. Skema. Skema adalah struktur kognitif yang mengorganisasi pengetahuan dan pengalaman dalam pikiran individu. Skema membantu dalam memahami informasi baru dengan mengaitkannya dengan skema yang sudah ada. B. Asimilasi. Asimilasi terjadi ketika individu menghubungkan informasi baru dengan skema yang sudah ada. Ini melibatkan mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki. 3. Contoh penerapan dalam pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran, teori kognitif dapat diaplikasikan dengan berbagai cara. A. Pembelajaran berbasis masalah. Siswa dihadapkan pada masalah atau situasi yang memerlukan pemecahan melalui pemrosesan informasi dan pengembangan solusi berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki. B. Pembelajaran berpusat pada siswa. Guru dapat merancang pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengonstruksi pengetahuan sendiri melalui eksplorasi dan pemahaman. Konsep. C. Pemanfaatan metakognisi. Siswa diajarkan untuk mengembangkan pemahaman diri tentang cara mereka belajar dan bagaimana mereka memproses informasi. Ini membantu mereka mengatur strategi belajar yang lebih efektif. D. Pemanfaatan materi autentik. Memberikan tugas dan aktivitas yang terkait dengan situasi dunia nyata atau masalah nyata yang memerlukan pemrosesan informasi yang mendalam. Teori kognitif menyoroti pentingnya interaksi antara proses mental, pengolahan informasi, dan pemahaman konsep dalam belajar. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk menjadi pembelajar aktif yang membangun pengetahuan mereka sendiri melalui proses kognitif yang kompleks. C. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan peran aktif individu dalam membangun pengetahuan dan pemahaman melalui interaksi dengan lingkungan.
Teori ini berfokus pada konstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman pribadi dan pemahaman subjektif. 1. Pengertian konstruktivisme. Konstruktivisme berpendapat bahwa individu tidak hanya menerima pengetahuan dari lingkungan, tetapi juga mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman, pandangan, dan interpretasi pribadi. Pembelajaran dilihat sebagai proses aktif di mana individu berpartisipasi dalam membentuk pemahaman dan pengetahuan baru. 2. Peran pembelajaran berbasis proyek. A. Pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek melibatkan penyajian siswa dengan tugas atau proyek yang memerlukan eksplorasi, penelitian, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Siswa bekerja untuk merencanakan, melaksanakan, dan menghasilkan produk atau solusi yang mencerminkan pemahaman mereka tentang topik tersebut. B. Peran aktif siswa. Konstruktivisme menggarisbawahi peran aktif siswa dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa berada dalam posisi untuk mengeksplorasi topik, mengembangkan pertanyaan, mengidentifikasi sumber daya, dan merancang solusi atau produk. C. Kolaborasi. Pembelajaran berbasis proyek mendorong kolaborasi antara siswa. Mereka dapat bekerja dalam kelompok untuk membagikan ide, keterampilan, dan pandangan mereka, serta saling membantu dalam pemecahan masalah. 3. Contoh penerapan dalam pembelajaran. A. Penelitian proyek. Siswa diberi tugas untuk melakukan penelitian tentang topik tertentu, menganalisis temuan mereka, dan menyajikan hasilnya dalam bentuk laporan atau presentasi. B. Pembelajaran ilmiah. Siswa dapat melakukan eksperimen ilmiah yang memerlukan perencanaan, pengumpulan data, dan analisis. Mereka dapat mengajukan pertanyaan hipotesis, mengembangkan eksperimen, dan menginterpretasikan hasil. C. Pembelajaran sosial. Siswa dapat mengerjakan proyek kolaboratif yang melibatkan perancangan solusi untuk masalah sosial di komunitas mereka. Misalnya, merencanakan kampanye kesadaran lingkungan. D. Pembelajaran berbasis masalah. Siswa diberi masalah kompleks yang memerlukan pemecahan melalui penelitian, analisis, dan pemikiran kreatif. Mereka dapat mengidentifikasi solusi potensial dan merencanakan tindakan yang tepat. Penerapan teori konstruktivisme dan pembelajaran berbasis proyek memberikan siswa peluang untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam, keterampilan kritis, serta kemampuan untuk berkolaborasi dan memecahkan masalah dalam konteks nyata. D. Teori humanistik. Teori humanistik adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pengembangan potensi individu, pemberdayaan diri, dan kebutuhan psikologis dalam proses belajar. Teori ini berfokus pada aspek-aspek subjektif, motivasi intrinsik, dan pengalaman individu dalam mencapai pertumbuhan pribadi dan pencapaian diri. 1. Pengertian teori humanistik. Teori humanistik melihat belajar sebagai proses untuk memenuhi potensi penuh dan mencapai pertumbuhan pribadi. Hal ini mencakup konsep seperti harga diri, kebutuhan diri aktualisasi, dan motivasi intrinsik. 2. Prinsip dasar teori humanistik. A. Self-actualization. Konsep ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki dorongan bawaan untuk mencapai potensi maksimalnya dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. B. Pentingnya kehidupan subjektif. Teori ini mengakui kehidupan psikologis yang kompleks dan pentingnya pengalaman subjektif dalam proses belajar. C. Motivasi intrinsik. Motivasi yang berasal dari dalam diri individu, seperti keinginan untuk belajar dan tumbuh, dianggap lebih kuat daripada motivasi eksternal. D. Harga diri. Penghargaan dan penerimaan terhadap diri sendiri dianggap penting dalam belajar. Individu yang merasa dihargai cenderung lebih termotivasi dan percaya pada kemampuan mereka. E.
Pembelajaran berpusat pada siswa. Teori humanistik mendukung pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana kebutuhan, minat, dan pengalaman individu diakui dan diberdayakan. 3. Contoh penerapan dalam pembelajaran. A. Pembelajaran berorientasi pada tujuan pribadi. Guru dapat membantu siswa untuk mengembangkan tujuan pribadi dalam pembelajaran mereka. Ini dapat membantu mereka merasa terdorong untuk mencapai potensi pribadi. B. Pemberian otonomi. Guru dapat memberikan siswa lebih banyak keterlibatan dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana mereka ingin belajar dan mengembangkan keterampilan yang relevan bagi mereka. C. Pemberian umpan balik positif. Guru dapat memberikan umpan balik yang positif dan membangun kepada siswa untuk meningkatkan harga diri dan rasa percaya diri mereka. D. Pembelajaran berbasis pengalaman. Mendorong siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dan refleksi, seperti melalui kunjungan lapangan atau proyek kolaboratif. Teori humanistik memberikan penekanan pada pentingnya aspek psikologis dan emosional dalam belajar. Pendekatan ini mendukung perkembangan pribadi yang lebih positif, motivasi intrinsik yang kuat, dan pemberdayaan diri untuk mencapai potensi penuh. Proses belajar. Proses belajar adalah serangkaian tahapan dan aktivitas mental yang terjadi saat individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman baru melalui interaksi dengan informasi, pengalaman, dan lingkungan sekitar. 1. Tahap-tahap proses belajar. A. Penerimaan informasi. Individu menerima informasi atau rangsangan dari lingkungan atau sumber belajar. B. Pemrosesan informasi. Informasi diolah oleh kognisi individu melalui berbagai mekanisme seperti perhatian, pengingatan, pemahaman, dan penerapan konsep. C. Pemahaman dan konstruksi pengetahuan. Individu mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada, membangun skema baru, dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. D. Pengujian dan praktik. Pengetahuan dan keterampilan baru diuji dan dipraktikkan melalui latihan atau situasi aplikatif. E. Umpan balik dan koreksi. Individu menerima umpan balik atas hasil praktiknya, dan jika perlu, melakukan koreksi atau perbaikan. F. Penerapan dalam konteks nyata, pengetahuan dan keterampilan baru diterapkan dalam situasi nyata untuk menghasilkan perilaku yang efektif. 2. Motivasi dalam belajar. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong individu untuk memulai dan melanjutkan proses belajar. Motivasi dapat berasal dari keinginan untuk mencapai tujuan, memuaskan rasa ingin tahu, atau meraih penghargaan. 3. Strategi belajar efektif. A. Merencanakan pembelajaran. B. Menentukan tujuan, merencanakan waktu, dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan. Pemahaman aktif, membaca, merangkum, dan mengajukan pertanyaan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam. C. Pemanfaatan metakognisi, mengetahui bagaimana kita belajar, memantau pemahaman, dan menyesuaikan strategi belajar. D. Praktik dan latihan, mengulang materi, mengerjakan latihan, dan menguji pemahaman melalui berbagai tugas. E. Kolaborasi, berdiskusi dengan rekan untuk saling belajar dan mengembangkan pemahaman. F. Refleksi, merenung tentang proses belajar, mengidentifikasi apa yang berhasil, dan bagaimana bisa ditingkatkan. 4. Peran kognisi, afeksi, dan psikomotor dalam belajar. A. Kognisi, proses berpikir, pemahaman, dan pengolahan informasi yang melibatkan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. B. Afeksi, perasaan dan emosi individu terhadap materi atau situasi belajar yang dapat mempengaruhi motivasi dan kualitas belajar. C. Psikomotor, keterampilan fisik dan tindakan konkret yang melibatkan gerakan motorik, seperti berlatih berbicara di depan umum atau menguasai teknik menggambar. 5. Pembelajaran mandiri dan kolaboratif. A. Pembelajaran mandiri. Individu secara independen mengatur dan mengelola proses belajar mereka.
termasuk merencanakan, mengatur waktu, dan memilih strategi belajar yang sesuai. B. Pembelajaran kolaboratif. Siswa bekerja bersama dalam kelompok atau tim untuk mencapai tujuan belajar bersama. Mereka berbagi ide, mengajukan pertanyaan, dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Kombinasi dari tahapan belajar, motivasi, strategi belajar efektif, dan pengakuan terhadap peran kognisi, afeksi, serta psikomotor, menjadi dasar untuk proses belajar yang efektif. Memahami peran dan interaksi unsur-unsur ini dapat membantu individu menjadi pembelajar yang lebih efektif dan efisien. Gaya belajar. Gaya belajar mengacu pada preferensi individu dalam memperoleh dan memproses informasi, serta bagaimana individu paling efektif dalam mengasimilasi pengetahuan. Setiap individu memiliki preferensi unik terhadap cara mereka memahami dan berinteraksi dengan materi pembelajaran. 1. Jenis-jenis gaya belajar. A. Gaya visual. Individu yang memiliki gaya belajar visual cenderung memahami informasi dengan melihat gambar, diagram, grafik, dan visual lainnya. Mereka lebih baik dalam memproses informasi visual daripada verbal. B. Gaya auditori. Individu dengan gaya belajar auditori lebih efektif dalam memahami informasi melalui pendengaran. Mereka cenderung mendengarkan penjelasan lisan dan mengingat informasi yang didengarkan. C. Gaya kinestetik. Gaya belajar kinestetik melibatkan gerakan fisik dan tangan. Individu dengan gaya ini cenderung memproses informasi melalui pengalaman praktis, aktivitas fisik, atau melalui sentuhan. 2. Implikasi gaya belajar dalam pembelajaran. A. Penyesuaian metode pembelajaran. Guru dapat menggunakan berbagai metode pengajaran yang mencakup aspek visual, auditori, dan kinestetik untuk memenuhi preferensi belajar beragam siswa. B. Meningkatkan efektivitas pembelajaran. Mengenali gaya belajar siswa dan menyediakan pendekatan yang sesuai dapat meningkatkan pemahaman dan retensi materi. C. Pengembangan keterampilan multigaya. Siswa dapat dilatih untuk mengembangkan kemampuan belajar dengan berbagai gaya, memungkinkan mereka untuk belajar lebih efektif dalam situasi berbeda. 3. Mengidentifikasi gaya belajar individu. A. Observasi dan refleksi. Siswa dapat mengamati bagaimana mereka secara alami belajar, apakah mereka lebih suka melihat gambar, mendengarkan penjelasan, atau melakukan tindakan fisik. B. Kuesioner atau tes gaya belajar. Beberapa alat pengukuran khusus dapat membantu mengidentifikasi preferensi gaya belajar individu. C. Eksperimen belajar. Siswa dapat mencoba berbagai metode belajar dan melihat mana yang paling efektif bagi mereka dalam memahami materi. Penting untuk diingat bahwa mayoritas orang memiliki preferensi campuran dari jenis-jenis gaya belajar ini, dan preferensi belajar dapat berkembang seiring waktu. Oleh karena itu, pembelajaran yang efektif sebaiknya mencakup berbagai pendekatan untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Hambatan belajar. Hambatan belajar adalah rintangan atau kendala yang dapat menghambat proses pembelajaran dan menghalangi siswa dari mencapai pemahaman yang optimal. Hambatan belajar dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk fisik, kognitif, dan emosional. 1. Hambatan belajar fisik, kognitif, dan emosional. A. Hambatan fisik, terkait dengan lingkungan fisik yang tidak mendukung pembelajaran. Contohnya, kondisi kelas yang tidak nyaman, fasilitas yang buruk, atau masalah teknis dalam penggunaan alat pembelajaran. B. Hambatan kognitif, terkait dengan kesulitan dalam memproses informasi dan memahami konsep. Hambatan kognitif bisa muncul akibat kompleksitas materi, masalah pemahaman, atau gangguan kognitif seperti disleksia. C. Hambatan emosional, termasuk perasaan seperti kecemasan, stres, atau kurangnya motivasi. Hambatan emosional dapat menghambat konsentrasi, mempengaruhi motivasi untuk belajar, atau memicu perasaan negatif terhadap materi. 2. Strategi mengatasi hambatan belajar.
A. Mengidentifikasi hambatan. Siswa dan pendidik perlu mengidentifikasi hambatan yang ada dan mengenali faktor penyebabnya, baik itu fisik, kognitif, atau emosional. B. Pengaturan lingkungan. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman dan menunjang, baik fisik maupun emosional. C. Pendekatan terapeutik. Bagi siswa yang mengalami hambatan emosional, memberikan dukungan psikologis atau konseling dapat membantu mengatasi masalah tersebut. D. Pembelajaran kolaboratif. Kolaborasi dengan rekan atau tutor dapat membantu siswa mengatasi hambatan kognitif melalui diskusi dan penjelasan. 3. Peran pendidik dalam mengatasi hambatan belajar. A. Pengenalan materi. Pendidik harus memastikan materi diajarkan dengan jelas dan mudah dipahami, sehingga mengurangi hambatan kognitif. B. Dukungan emosional. Pendidik dapat memberikan dukungan emosional, memotivasi, dan membantu siswa mengatasi hambatan emosional. C. Penggunaan metode alternatif. Pendidik dapat memvariasikan metode pengajaran untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar dan mengatasi hambatan kognitif. D. Pengamatan individu. Pendidik perlu memantau dan mengamati siswa secara individu untuk mengidentifikasi hambatan belajar yang mungkin terjadi, melalui perhatian dan dukungan yang tepat dari pendidik. Siswa dapat mengatasi hambatan belajar dan mencapai potensi belajar mereka yang penuh. Evaluasi belajar. Evaluasi belajar adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi ini membantu pendidik memahami kemajuan siswa, keefektifan metode pengajaran, dan kebutuhan untuk perbaikan. 1. Bentuk-bentuk evaluasi belajar. A. Evaluasi formatif. Evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik dan membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Ini memungkinkan pendidik untuk melakukan penyesuaian dalam metode pengajaran. B. Evaluasi sumatif. Evaluasi yang dilakukan pada akhir periode pembelajaran untuk mengukur pencapaian akhir siswa terhadap tujuan pembelajaran. Ini memberikan gambaran keseluruhan tentang hasil pembelajaran. 2. Instrumen evaluasi. A. Tes. Menggunakan pertanyaan-pertanyaan atau tugas yang dirancang untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. B. Tugas. Tugas-tugas tertulis atau praktis yang mengharuskan siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari. C. Proyek. Tugas yang lebih besar yang memerlukan siswa untuk merencanakan, melaksanakan, dan menyajikan solusi terhadap masalah atau pertanyaan tertentu. D. Observasi. Memantau perilaku siswa selama aktivitas pembelajaran, baik dalam kelas maupun di luar kelas. E. Portofolio. Koleksi kerja siswa yang mencerminkan kemajuan dan prestasi mereka selama periode pembelajaran. 3. Penggunaan hasil evaluasi untuk peningkatan pembelajaran. A. Penyesuaian pengajaran. Hasil evaluasi membantu pendidik menyesuaikan metode pengajaran dan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. B. Pengakuan pencapaian. Memberikan apresiasi dan pengakuan atas pencapaian siswa, mendorong motivasi untuk terus belajar. C. Pengembangan kurikulum. Evaluasi membantu dalam pengembangan dan perbaikan kurikulum yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. D. Perbaikan diri siswa. Hasil evaluasi dapat membantu siswa mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengembangkan keterampilan diri. E. Pemberian umpan balik. Evaluasi memberikan umpan balik yang berharga kepada siswa tentang kemajuan mereka dan area-area yang perlu diperbaiki. Evaluasi belajar memiliki peran kunci dalam membentuk pembelajaran yang efektif dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Dengan menggunakan berbagai instrumen evaluasi dan menerapkan hasilnya secara bijak, pendidik dapat memastikan bahwa siswa mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Teknologi dalam pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran telah mengubah cara kita mendekati proses belajar. Teknologi tidak hanya memperkaya pengalaman belajar tetapi juga memberikan fleksibilitas dan akses ke sumber daya yang lebih luas. 1. Peran teknologi dalam proses belajar. A. Akses ke informasi.
teknologi memberikan akses cepat dan luas terhadap berbagai sumber informasi dan sumber daya pendidikan yang mendukung belajar. B. Pengalaman interaktif. Teknologi memungkinkan siswa berinteraksi secara aktif dengan konten belajar melalui simulasi, animasi, dan multimedia. C. Pembelajaran berbasis proyek. Teknologi mendukung pembelajaran berbasis proyek dengan memungkinkan siswa merancang, melaksanakan, dan mempresentasikan proyek mereka secara kreatif. D. Kolaborasi dan komunikasi. Teknologi memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan guru di berbagai lokasi, memungkinkan mereka untuk berbagi ide, informasi, dan pendapat. E. Personalisasi pembelajaran. Teknologi dapat mengadaptasi konten belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar individu, memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan efektif. 2. E-learning dan pembelajaran online. E-learning adalah istilah umum yang mengacu pada pembelajaran yang dilakukan melalui penggunaan teknologi, biasanya melalui platform online. Pembelajaran online adalah bagian penting dari e-learning dan melibatkan penggunaan internet untuk mengakses sumber daya dan konten pembelajaran. 3. Kelebihan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. A. Fleksibilitas waktu dan tempat. Siswa dapat belajar sesuai jadwal dan lingkungan mereka sendiri. B. Akses global. Teknologi menghubungkan siswa dengan sumber daya dan pakar dari seluruh dunia. C. Interaktivitas. Pengalaman belajar lebih menarik melalui animasi, video, dan interaksi multimedia. D. Personalisasi. Materi pembelajaran dapat diadaptasi sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. E. Kemajuan dan pelacakan teknologi memungkinkan pengukuran yang lebih baik terhadap kemajuan belajar siswa. 4. Tantangan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. A. Akses dan ketersediaan. Tidak semua siswa memiliki akses stabil terhadap teknologi dan internet. B. Kualitas konten. Penting untuk memastikan konten pembelajaran online berkualitas dan akurat. C. Ketergantungan. Terlalu banyak penggunaan teknologi bisa membuat siswa kurang berinteraksi secara langsung dengan dunia nyata. D. Kesulitan teknis. Tantangan teknis atau masalah koneksi dapat mengganggu proses belajar. E. Kekhawatiran. Privasi. Masalah privasi data dan informasi pribadi bisa timbul dalam lingkungan digital. Dalam kesimpulannya, teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan pengalaman belajar. Namun, penting untuk mempertimbangkan tantangan dan mengintegrasikan teknologi dengan bijak agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh siswa. Etika belajar. Etika belajar mengacu pada standar perilaku dan prinsip-prinsip moral yang harus diikuti oleh individu dalam proses pembelajaran. Etika belajar melibatkan integritas, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain dalam konteks pendidikan. 1. Prinsip-prinsip etika dalam belajar. A. Integritas akademik, menunjukkan kejujuran dalam mengerjakan tugas, ujian, dan pekerjaan lainnya serta mengakui sumber informasi yang digunakan. B. Tanggung jawab pribadi, mengambil tanggung jawab pribadi atas pembelajaran dan pencapaian akademik, serta berupaya dengan sungguh-sungguh. C. Penghormatan terhadap hak orang lain, tidak melakukan plagiat atau mencuri karya orang lain, serta menghormati pandangan dan hak intelektual orang lain. D. Komitmen terhadap pembelajaran, menunjukkan semangat untuk belajar, berpartisipasi aktif, dan berusaha memahami materi dengan sungguh-sungguh. 2. Kode etik dan perilaku akademik. Banyak lembaga pendidikan memiliki kode etik atau perilaku akademik yang mengatur perilaku siswa dalam proses belajar. Kode etik ini mungkin mencakup larangan terhadap plagiat, kecurangan, dan pelanggaran integritas akademik lainnya. Selain itu, kode etik juga menguraikan konsekuensi yang mungkin timbul akibat pelanggaran. 3. Penanggulangan kecurangan dalam belajar. Kecurangan dalam belajar, seperti plagiat atau mencontek, merusak integritas akademik dan merugikan proses pembelajaran. Beberapa langkah untuk mencegah dan menanggulangi kecurangan dalam belajar meliputi: A. Pendidikan tentang etik.
pendidik perlu mengedukasi siswa tentang prinsip-prinsip etika dan konsekuensi kecurangan. B. Penegakan kode etik. Lembaga pendidikan harus menerapkan konsekuensi yang sesuai terhadap pelanggaran kode etik. C. Pemberian tugas kreatif. Memberikan tugas yang mendorong pemikiran kreatif dan pemahaman mendalam untuk mengurangi potensi mencontek. D. Penggunaan alat deteksi plagiat. Penggunaan perangkat lunak deteksi plagiarisme dapat membantu mengidentifikasi karya yang tidak orisinal. E. Pemantauan ujian. Menerapkan tindakan pengawasan yang ketat selama ujian untuk mencegah tindakan curang. Kesadaran akan etika belajar penting untuk membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan memiliki integritas. Etika belajar juga mendukung lingkungan akademik yang sehat dan mendukung perkembangan pribadi dan intelektual siswa. Kaitan dengan lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya memiliki dampak yang signifikan terhadap proses belajar siswa. Pengaruh ini meliputi nilai-nilai, norma, tradisi, bahasa, struktur keluarga, dan interaksi sosial yang membentuk cara seseorang memandang dunia dan memproses informasi. 1. Pengaruh lingkungan sosial dan budaya terhadap belajar. A. Konteks belajar. Budaya mempengaruhi cara siswa memandang belajar. Misalnya, di beberapa budaya, belajar lebih diarahkan pada pencapaian pribadi, sementara di budaya lain, penekanan lebih diberikan pada pembelajaran kolaboratif. B. Bahasa. Bahasa adalah sarana komunikasi yang kuat. Lingkungan yang multibahasa dapat memengaruhi pemahaman dan penyerapan informasi siswa. C. Kerjasama versus persaingan. Budaya yang lebih kolektif cenderung mengedepankan kerjasama dalam pembelajaran, sementara budaya yang lebih individualistik mungkin lebih mendorong persaingan. D. Gaya pembelajaran. Gaya pembelajaran dapat dipengaruhi oleh cara siswa dibiasakan untuk memperoleh pengetahuan. Misalnya, budaya yang vokal dapat menghasilkan siswa yang lebih aktif dalam partisipasi kelas. E. Pentingnya konsensus. Budaya yang menghargai konsensus dan pendekatan musyawarah dapat mempengaruhi cara siswa berbicara, mempertanyakan, dan menyampaikan pendapat. Dalam merancang lingkungan pembelajaran yang inklusif dan efektif, penting bagi pendidik untuk memahami pengaruh budaya dan lingkungan sosial terhadap siswa. Dengan mengakui keanekaragaman budaya dan mempertimbangkan nilai-nilai serta norma yang ada, pendidik dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan bagi semua siswa. Penerapan konsep belajar dalam konteks nyata. Contoh studi kasus penerapan konsep belajar berdasarkan teori kognitif dalam pembelajaran keperawatan. 1. Judul kasus: meningkatkan pemahaman perawat tentang penyakit Alzheimer melalui pendekatan berbasis teori kognitif. 2. Latar belakang: sebuah pusat perawatan jangka panjang menghadapi peningkatan jumlah pasien dengan penyakit Alzheimer. Pusat ini ingin meningkatkan pemahaman perawat tentang penyakit ini, sehingga mereka dapat memberikan perawatan yang lebih baik dan lebih empati kepada pasien Alzheimer. Konteks konsep belajar, teori kognitif. 1. Proses kognitif. Teori kognitif menekankan pentingnya pemrosesan informasi, pemahaman, dan pembentukan pengetahuan baru. Dalam konteks ini, perawat perlu memahami bagaimana pasien Alzheimer memproses informasi, mengingat, dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya. 2. Skema kognitif. Perawat perlu memahami bahwa pasien Alzheimer memiliki skema kognitif yang berubah seiring berjalannya waktu. Mereka perlu belajar bagaimana mengkomunikasikan informasi dengan cara yang sesuai dengan skema kognitif pasien. 3. Metakognisi. Perawat perlu memahami metakognisi, yaitu kemampuan pasien Alzheimer untuk memahami proses berpikir mereka sendiri. Ini akan membantu perawat dalam merencanakan dan mengkomunikasikan perawatan dengan lebih baik. Tindakan yang diambil, Pusat Perawatan Jangka Panjang mengambil beberapa tindakan untuk menerapkan konsep belajar berdasarkan teori kognitif dalam meningkatkan pemahaman perawat tentang penyakit Alzheimer. 1. Pelatihan teori kognitif. Menyelenggarakan pelatihan khusus tentang teori kognitif dan bagaimana itu berhubungan dengan perawatan pasien Alzheimer. 2.
Simulasi interaksi, mengorganisir sesi simulasi di mana perawat dapat berperan sebagai pasien Alzheimer dan berlatih berkomunikasi dengan cara yang lebih efektif dengan pemahaman tentang proses kognitif yang terpengaruh. 3. Studi kasus pasien. Perawat diberikan akses ke studi kasus pasien Alzheimer, di mana mereka dapat melihat bagaimana perubahan dalam skema kognitif dan metakognisi mempengaruhi kehidupan pasien sehari-hari. 4. Diskusi kelompok. Mendorong perawat untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok untuk berbagi pengalaman dan pemahaman tentang teori kognitif dan aplikasinya dalam perawatan pasien Alzheimer. Hasil. Setelah menerapkan konsep belajar berdasarkan teori kognitif, perawat di pusat perawatan ini melaporkan peningkatan signifikan dalam pemahaman mereka tentang penyakit Alzheimer. Mereka lebih sensitif terhadap perubahan dalam perilaku pasien dan dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dengan memahami proses kognitif yang terlibat. Pasien dan keluarga pasien merasakan perubahan positif dalam perawatan yang diberikan, dengan perawat yang lebih empati dan terampil dalam merawat pasien Alzheimer. Studi kasus ini menggambarkan bagaimana konsep belajar berdasarkan teori kognitif dapat diterapkan dalam pembelajaran keperawatan untuk meningkatkan pemahaman perawat tentang kondisi pasien dan memperbaiki perawatan yang diberikan. Dengan memahami aspek kognitif dari penyakit, perawat dapat memberikan perawatan yang lebih sesuai dan empati kepada pasien Alzheimer. 2. Program pembelajaran berbasis proyek dalam bidang ilmu keperawatan. Program pembelajaran, perbaikan praktik keamanan pasien di ruang perawatan. Tujuan pembelajaran, perawat akan belajar dan mengimplementasikan praktik keamanan pasien yang lebih baik melalui proyek perbaikan berbasis tim di ruang perawatan. Durasi program, 8 minggu. Teori-teori belajar yang diintegrasikan. 1. Pembelajaran berbasis proyek. Perawat akan menerapkan praktik keamanan pasien melalui proyek perbaikan yang konkret, sehingga mereka dapat belajar melalui pengalaman langsung. 2. Konstruktivisme. Program ini mendorong perawat untuk membangun pengetahuan mereka sendiri tentang praktik keamanan pasien dengan berpartisipasi aktif dalam merancang dan melaksanakan perubahan. 3. Kolaborasi tim. Perawat akan bekerja dalam tim untuk merencanakan dan mengimplementasikan perbaikan keamanan pasien, mengasah keterampilan kerja sama dan komunikasi tim. Rincian program, Minggu 1-2, pendahuluan, pengenalan tentang pentingnya keamanan pasien dalam praktik keperawatan, pembentukan tim proyek, identifikasi masalah keamanan pasien yang perlu diperbaiki di ruang perawatan mereka. Minggu 3-4, perencanaan, tim proyek melakukan penelitian tentang praktik terbaik dalam keamanan pasien. Mereka merancang rencana perbaikan berdasarkan temuan mereka, konsultasi dengan supervisor dan ahli keperawatan keamanan pasien. Minggu 5 sampai Minggu 7, pelaksanaan proyek. Tim proyek mengimplementasikan perubahan dalam praktik keamanan pasien. Mereka melibatkan perawat lain di ruang perawatan untuk berpartisipasi dalam perubahan tersebut. Terjadi pemantauan dan evaluasi kontinu terhadap perubahan yang diimplementasikan. Minggu 8, evaluasi dan refleksi. Tim proyek melakukan evaluasi terakhir terhadap dampak perubahan pada keamanan pasien. Mereka menyusun laporan akhir tentang proyek dan hasilnya, presentasi hasil kepada rekan sejawat dan manajemen perawatan. Hasil pembelajaran yang diharapkan. 1. Peningkatan pemahaman perawat tentang praktik keamanan pasien. 2. Implementasi perubahan yang berdampak positif pada keamanan pasien di ruang perawatan. 3. Peningkatan keterampilan kolaborasi dan kepemimpinan dalam tim. 4. Peningkatan kemampuan perawat dalam mengevaluasi dan meningkatkan praktik perawatan berdasarkan bukti. Program pembelajaran ini memberikan perawat pengalaman praktis dalam meningkatkan praktik keamanan pasien melalui proyek perbaikan yang terstruktur. Dengan mengintegrasikan teori-teori belajar seperti pembelajaran berbasis proyek, konstruktivisme, dan kolaborasi tim, program ini dapat memperkuat pemahaman perawat tentang pentingnya keamanan pasien dan memberikan mereka keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan praktik yang lebih baik. Penerapan konsep belajar dalam konteks nyata melibatkan penerjemahan teori-teori belajar menjadi tindakan nyata dalam proses pembelajaran.
Studi kasus dan program pembelajaran seperti yang dijelaskan di atas menunjukkan bagaimana teori-teori belajar dapat diintegrasikan ke dalam praktik pembelajaran untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif, interaktif, dan mendalam bagi siswa. Tingkat kesukaran belajar sesuai taksonomi Bloom. A. Tingkat kesukaran kognitif. Tingkat kesukaran kognitif adalah konsep yang penting dalam taksonomi Bloom yang telah disempurnakan atau direvisi oleh Anderson dan Cradwell pada tahun 2001. Revisi ini lebih menekankan pada domain kognitif dan lebih menggambarkan hubungan yang lebih baik antara tingkat kognitif yang berbeda. Revisi ini menggantikan kata tingkat dalam taksonomi asli dengan dimensi untuk lebih menekankan pada dimensi kognitif. Berikut adalah penjelasan singkat tentang dimensi kesukaran kognitif sesuai teori Bloom yang disempurnakan. 1. Mengingat, remembering ini setara dengan tingkat pengetahuan dalam taksonomi asli. Siswa diharapkan untuk mengingat fakta, konsep, atau informasi yang telah mereka pelajari. 2. Memahami, understanding ini setara dengan tingkat pemahaman dalam taksonomi asli. Pada tingkat ini, siswa harus mampu menguraikan, menjelaskan, atau menginterpretasikan informasi. 3. Menerapkan, applying ini setara dengan tingkat penerapan dalam taksonomi asli. Siswa diharapkan untuk menggunakan pengetahuan mereka dalam situasi praktis dan memecahkan masalah. 4. Menganalisis, analyzing ini setara dengan tingkat analisis dalam taksonomi asli. Pada tingkat ini, siswa harus mampu menguraikan informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, mengidentifikasi hubungan, dan mengenali pola. 5. Evaluasi, evaluating ini setara dengan tingkat evaluasi dalam taksonomi asli. Siswa diharapkan mampu membuat penilaian, memberikan argumentasi, dan mengevaluasi informasi berdasarkan kriteria tertentu. 6. Menciptakan, creating ini setara dengan tingkat penciptaan dalam taksonomi asli. Pada tingkat ini, siswa harus mampu mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai sumber untuk membuat sesuatu yang baru, seperti merancang, menyusun, atau menggabungkan elemen-elemen untuk menciptakan konsep baru. B. Tingkat kesukaran psikomotor, domain psikomotor dalam taksonomi Bloom yang disempurnakan oleh Simpson, 1972, lebih berfokus pada aspek fisik atau keterampilan praktis daripada pada pemikiran kognitif. Domain ini digunakan untuk menggambarkan dan mengukur kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas fisik atau keterampilan berbasis tubuh. Berikut adalah tingkatan dalam domain psikomotor. 1. Mengikuti. Perception pada tingkat ini, individu dapat mendeteksi atau mengenali instruksi atau stimulus. Ini mencakup pengenalan elemen-elemen fisik yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tertentu. 2. Meniru. Imitation ini melibatkan kemampuan untuk meniru atau mengulangi gerakan atau tindakan yang telah diamati. Seseorang mungkin masih memerlukan bimbingan dan pengamatan eksternal untuk melakukan tindakan ini dengan benar. 3. Manipulasi. Manipulation pada tingkat ini, individu dapat melakukan tugas-tugas yang lebih rumit dengan memanipulasi objek atau alat. Mereka memiliki kontrol yang lebih baik atas gerakan tubuh mereka. 4. Presisi. Precision ini melibatkan kemampuan untuk melakukan tindakan dengan presisi yang tinggi. Seseorang dapat mengendalikan gerakan tubuh mereka dengan sangat tepat, seperti dalam seni atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. 5. Artikulasi. Artikulasian pada tingkat ini, individu dapat menggabungkan beberapa gerakan atau tindakan menjadi rangkaian yang lebih besar dan lebih kompleks. Mereka dapat mengatur gerakan mereka dengan cara yang fleksibel dan terkoordinasi. 6. Naturalisasi. Naturalization ini adalah tingkat tertinggi dalam domain psikomotor, di mana individu dapat melakukan tugas-tugas dengan sangat lancar dan alami, tanpa perlu berpikir secara intensif atau merencanakan setiap gerakan. Mereka memiliki keterampilan yang sangat tinggi dalam bidang ini. Domain psikomotor digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi pembelajaran dan pengajaran yang melibatkan aspek-aspek fisik atau keterampilan praktis, seperti olahraga, seni, atau keterampilan kerja tertentu.
Taksonomi ini membantu pendidik untuk mengidentifikasi kemampuan yang ingin dicapai oleh siswa dan merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan tersebut. C. Tingkat kesukaran afektif. Domain afektif dalam taksonomi Bloom yang disempurnakan oleh Krathwohl, Bloom, dan Masya, 1973, berfokus pada aspek-aspek emosi, sikap, dan nilai-nilai individu. Ini adalah domain yang digunakan untuk menggambarkan dan mengukur perubahan dalam sikap, keyakinan, dan nilai-nilai seseorang. Berikut adalah tingkatan dalam domain afektif. 1. Penerimaan, receiving. Pada tingkat ini, individu hanya menerima informasi atau stimulus tanpa mengevaluasi atau meresponnya secara signifikan. Ini mencakup kesadaran terhadap informasi atau pengalaman. 2. Tanggapan, responding. Ini melibatkan respons sederhana terhadap stimulus atau informasi. Respons ini mungkin berupa perhatian, partisipasi, atau pengamatan. 3. Persepsi, valuing. Pada tingkat ini, individu mulai mengaitkan nilai-nilai atau pentingnya pada stimulus atau informasi tertentu. Mereka mungkin mulai mengembangkan preferensi atau sikap positif atau negatif terhadap hal-hal tertentu. 4. Organisasi nilai. Organisasian ini melibatkan pembentukan sistem nilai yang lebih terstruktur dan konsisten. Individu mulai menggabungkan nilai-nilai yang berbeda menjadi kerangka nilai pribadi yang lebih terorganisir. 5. Internalisasi. Internalization. Pada tingkat ini, nilai-nilai yang diinternalisasi menjadi bagian dari identitas individu. Mereka mulai mengamalkan nilai-nilai tersebut secara konsisten dalam tindakan dan perilaku mereka. 6. Karakterisasi oleh nilai. Characterization by value ini adalah tingkat tertinggi dalam domain afektif. Pada tingkat ini, nilai-nilai telah menjadi bagian integral dari kepribadian individu dan mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan dunia dan orang lain. Individu bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut, bahkan dalam situasi yang kompleks atau sulit. Domain afektif digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi pembelajaran yang berkaitan dengan perubahan sikap, keyakinan, dan nilai-nilai individu. Ini termasuk pengembangan pemahaman moral, etika, empati, dan sikap positif terhadap topik tertentu. Taksonomi ini membantu pendidik untuk mengidentifikasi perubahan yang diharapkan dalam sikap siswa dan merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut.